Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Haryanto. Di video kali ini kita akan membahas fenomena PCS atau video call sex. Untuk teman-teman saya yang perempuan, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Sebenarnya saya menyimpan banyak pertanyaan yang untuk dijawab di kemudian hari dengan jawaban yang lebih mengejutkan. Namun karena hal ini rasanya penting untuk saya bagikan, di video ini saya akan membahas tentang fenomena pornografi yang jarang diketahui, khususnya kaum hawa. Sudah bukan rahasia lagi bahwa hampir semua orang pasti pernah menonton video porno, terutama kaum Adam, terlepas dari aturan agama. Menurut saya, menonton video porno bukanlah sesuatu yang buruk sepenuhnya bagi mereka yang belum nikah. Menonton video porno adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Saya nggak tahu bagaimana dengan perempuan. Kalau lelaki yang sering menonton video porno biasanya tak lepas dari aktivitas masturbasi. Biasanya mereka melihat konten tersebut sambil melakukan masturbasi atau bisa juga melakukan masturbasi setelahnya. Teknologi yang kian maju, manusia semakin kreatif termasuk dalam hal pornografi. Dahulu mungkin kita hanya bisa melihat konten porno melalui video secara eksklusif, disebarkan melalui perantara Bluetooth. Sekarang kita bisa menikmatinya secara langsung melalui teknologi video call. Aktivitas ini biasanya disebut dengan PCS atau video call sex. Meskipun supply demand-nya sangat besar, saya pribadi sampai sekarang masih nggak ngerti apa yang dinikmati dari aktivitas PCS tersebut. Di mana letak kenikmatannya sih? Melihat orang telanjang mendesam-mendesam melalui video, kan tetap aja yang nyentuh kita sendiri. Jauh sebelum adanya PCS, pelacuran secara langsung sudah lebih dulu merajai pasar. Kalau nggak salah sekarang itu istilah populernya adalah open BO atau booking out. Teruntuk kalian yang doyan main Twitter, pasti istilah ini sudah tidak asing lagi, mengingat banyak dari mereka yang menjajakan lapaknya melalui Twitter. Selain bisnis PCS, bisnis video porno juga marak beredar di internet. Saya di sini nggak berbicara Pornhub, xnx.com, Xvideos dan situs lainnya yang sudah terkenal maksudnya. Namun di sini saya akan membahas grup chat video porno yang berbayar. Sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, di sini saya sama sekali tidak bermaksud memojokkan teman-teman yang biaya hidupnya tergantung pada hal ini. Di sini saya ingin berbagi hal yang menurut saya semua orang harus tahu, terutama kaum hawa. Baiklah, kita mulai ceritanya. Sejak SMP saya sangat menyukai konten lucu di internet. Orang-orang biasanya menyebut konten meme dan shitpost. Maksudnya ya, zaman itu yang paling terkenal adalah meme komik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, banyak lahir akun-akun serupa di Instagram yang isinya tak kalah seru. Hal berbau 18+ adalah salah satu guyonan yang sering muncul dan banyak digemari dari akun-akun seperti ini. Sebagai contoh, dahulu mungkin akun-akun pur memberikan hiburan tanpa ada maksud untuk mencari penghasilan. Sekarang kita mengenal istilah endorse dan paid promote di Instagram. Tak hanya akun selebgram, akun seperti ini pun mulai mencari penghasilan melalui paid promote. Selain itu, ada juga akun mencari penghasilan lain melalui bisnis voucher game, lelang, fashion, dan lain-lain. Sampai suatu ketika saya menemukan akun meme yang membuat cabang akun bisnis video porno. Di sini saya kasih permisalan ya. Misalkan akun utama mereka itu username-nya receh ngakak. Akun yang membuka bisnis video porno ini dinamakan dengan receh hot. Bentuk bisnisnya ini adalah mereka membuat grup berbayar yang nantinya akan diisi dengan video-video porno. Berhubung akun receh hot masih merintis bisnisnya, mereka akan membagikan link masuk grup secara gratis setelah mencapai 1000 followers. Sebagai bentuk promosi, pas banget ketika saya melihat akunnya follower udah hampir mencapai 1000. Tak lama kemudian admin membagikan link masuk grup melalui bio Instagram. Tanpa berpikir panjang, saya pun ikut masuk ke dalam grupnya. Sedikit bercerita, ini adalah kali pertama saya masuk ke dalam grup seperti itu. Saya memang sesekali menonton video porno, tetapi melalui salah satu situs video porno di internet. Tak lupa dengan bantuan VPN. Tanpa bermaksud melucu, jujur saya menonton video porno agar kepikiran ini berhenti traveling. Terdengar aneh, namun kenyataannya memang begitu. Terserah mau percaya atau tidak. Di mata saya, perempuan yang berpakaian seksi atau menggunakan bikini, pakaian minim, pakaian ketat terlihat lebih menggoda ketimbang perempuan yang telanjang bulat. Ketika saya sedang main sosmed, terkadang penampakan wanita seksi itu sering muncul tanpa saya cari. Akibatnya, pikiran saya jadi suka traveling nyasar kemana-mana. Menonton video porno adalah jalan yang saya tempuh untuk mengembalikan pikiran yang tersesat. Karena hal itu akan menyadarkan saya bahwa ya udahlah, itu cuma manusia, sama seperti makhluk hidup lainnya yang memiliki alat produksi. Jadi pada intinya, saya tidak mencari kenikmatan pada video porno, melainkan menonton video porno merupakan cara saya untuk membersihkan pikiran. Aneh kan? Ya, saya pun mengakuinya.
Kembali ke laptop. Benar saja puluhan video porno disebarkan di grup tersebut hampir setiap hari. Jenisnya pun sangat beragam. Ada yang khas Jepang, khas Amerika, khas Indonesia, dan lain-lain. Ada yang lagi in the hoy, aseloli, di kosan, di hotel, di sekolah, semak-semak, kamar mandi, pinggir pantai. Lucunya lagi ada yang melakukan di gazebo kampus. Sampai di sini saya kalau membaca berpikir saya berubah jadi pecanduan video porno. Salah besar. Justru setelah masuk grup ini saya rasa jijik. Saya merasa terhadap video porno semakin bertambah karena baru kali ini saya melihat jenis-jenis video pedofil dan pemerkosaan. Saya punya adik perempuan masih kecil. Ketika melihat video itu, seketika saya pengen banget saya berhenti kuliah dan balik ke kampung halaman buat ngejagain adik saya. Takut dia kenapa-kenapa, woi. Sebelum semua ini, saya terkadang merasa paling jago, paling tahu masalah ginian di depan teman-teman saya. Setelah tak sengaja masuk grup ini, saya jadi sadar bahwa saya belum ada apa-apanya. Dan saya jadi sadar bahwa banyak orang sakit luar sana yang sewaktu-waktu bisa membahayakan kaum hawa. Meskipun grup ini isinya kotor banget, saya salut sama adminnya. Setiap siapapun yang masuk grupnya harus ngisi absen. Kalau ketahuan gak ngisi dalam waktu 24 jam, maka akan di-kick dari grup. Beneran dong, tiap harinya banyak orang yang di-kick. Sekelas ngurus grup bokep aja adminnya bisa tegas dan disiplin ini. Saya masih belum disiplin, suka gak enakan, ini jadi insecure. Ini grup gratis loh, tapi adminnya bisa profesional ini. Pada suatu waktu saya lagi iseng ngebuka grupnya kembali, penasaran apakah ada hal baru di grupnya. Tiba-tiba admin grup mengumumkan bahwa akun akan diadakan grup VIP di Telegram. Dan tak lama setelah itu admin membagikan link grup VIP itu secara cuma-cuma. Entah ini rezeki atau ujian. Tanpa pikir panjang lagi, saya masuk ke grup tersebut. Tak lama setelah saya masuk ke grupnya, admin WA tadi mengunsign link grup Telegram sehingga nggak ada lagi yang bisa masuk kecuali berbayar. Namun di sini yang paling mengejutkan, sudah pasti grup VIP menawarkan hal-hal yang lebih dibandingkan grup gratisan. Saya lupa berapa tarif kalau mau masuknya. Mungkin sekitar 20 ribuan atau kalau nggak salah ya. Baru aja masuk grupnya, penghuni grup langsung disuguhi sama puluhan video baru dari admin. Anggota grupnya lebih sedikit, jadi chatnya nggak banyak. Sehingga penampakan grup ini udah bukan kayak grup chat, melainkan kayak galeri yang isinya video porno. Tak henti sampai di situ, admin juga membagikan komik dewasa. Saya sebut saja ya, salah satu komik yang sering dibagikan namanya komik Mad Loki. Komik ini ceritanya benar-benar absurd sih. Saya baca beberapa, ada cerita gitu-gituan di kelas, gitu-gituan di antara pembantu dengan majikan dan lain-lain. Sebenarnya dari segi visual bagus banget, sayangnya malah dijadikan komik porno. Masih ada yang lain lagi. Dan bagian ini yang membuat saya kaget. Admin membagikan chat yang isinya ada puluhan link Google Drive. Totalnya bisa mencapai sekitar 40-an link mungkin. Sebagai anak muda yang dipenuhi rasa penasaran, saya pun mencoba membuka beberapa link tersebut. Dari puluhan link itu tuh berupa folder. Jadi di dalam linknya akan ada folder lagi, di dalamnya ada folder lagi, dan seterusnya. Itu baru dari satu link, sedangkan linknya ada banyak banget. Mungkin kalau saya lihat semuanya sampai tahun depan baru bisa habis. Awalnya saya ketawa kecil dan kembali kagum karena mereka profesional banget untuk ngurus ginian. Soalnya di folder itu mereka benar-benar ngeklarifikasiin filenya berdasarkan genre. Sampailah saya ketemu sama folder yang ini. Folder ini isinya foto-foto perempuan, dikategoriin berdasarkan orangnya. Awalnya saya nggak mikir yang gimana-gimana. Saya coba buka pun fotonya nggak macam-macam. Fotonya diambil dari feed Instagram, gitu deh kayaknya. Tapi loh, terus foto-foto ini buat diapain? Kemudian saya coba scroll lagi, liatin folder yang lain. Saya menemukan foto-foto cewek yang gak berbusana atau berbusana tapi pakaian dalam doang. Seketika saya gemeteran. Saya pikir mereka bisa dapat semua ini dari mana? Soalnya dari tipikal fotonya, kebanyakan fotonya adalah kayak foto pribadi yang diambil secara iseng sendiri gitu, bukan difotoin sama orang. Sangat-sangat mungkin kan kalau foto ini mereka dapetin dengan cara mencuri data. Atau sangat-sangat mungkin juga mereka ini adalah model photoshoot. Jadi mereka memperjualbelikan fotonya gitu. Bisa jadi kan? Beberapa nama foldernya pun ada yang menggunakan username Instagram. Dengan kata lain, saya nggak salah kan kalau saya pikir mereka pelaku bisnis. Ini asal nyomot foto cewek cantik di IG terus diperjualbelikan ke cowok sangean. Tanpa bermaksud mengumbar aib ya sang pemilik, saya perlihatkan salah satu penampakannya ya. Saya pun jadi kembali teringat kasus Gilang Kang Bungkus yang sempat meramaikan sosial media beberapa waktu yang lalu. Ternyata fantasi manusia itu beragam, mulai dari hal yang biasa saja, seksi, sampai ke hal yang gak masuk akal, tapi nyata adanya. Ya sebenarnya setiap orang terserah aja sih mau memiliki fantasi yang gimana, asalkan gak merugikan orang lain. Masalahnya yang saya temui ini jelas-jelas merugikan orang lain. Misalkan kamu perempuan berparas cantik,
Kamu punya banyak foto di sosial media, kemudian ada segelintir orang yang mencomot fotomu tanpa seizinmu. Terus mereka menjadikan fotomu sebagai bahan fantasi mereka, bahkan sampai diperjualbelikan. Loh, bagaimana itu? Bagaimana reaksimu setelah mengetahui selama ini fotomu dieksploitasi oleh banyak pria hidung belang? Saya yakin sekurang-kurangnya kamu bakal stres, kecuali kamu memang senang dengan hal itu. Misal, profesimu model majalah dewasa, mau berusaha menghapus foto, mana bisa, udah tersebar kemana-mana. Meskipun saya cowok, tentu saya ikut khawatir. Saya punya ibu, kakak, adik, punya pacar juga. Saya nggak kebayang kalau hal begini itu terjadi dengan orang terdekat saya. Jangankan mereka yang jadi korban, saya pun pasti bisa stres kalau sampai hal ini kejadian. Nah, jadi dari cerita di atas ada hikmah yang beberapa hikmah mungkin yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Ada beberapa hal yang sepertinya bisa kita petik dan harus dipahami dari pengalaman ini. Semoga berguna untuk penonton sekalian, terutama yang kaum hawa ya. Yang pertama, bukan berarti jangan mengupload apapun ke sosial media. Jangan sampai karena jawaban ini kalian jadi parno untuk mengupload sesuatu di sosial media. Apalagi kalau kalian sampai berpikir jawaban saya ini sudah diselubungi dakwah. Kayak upload foto di sosial media itu haram. Enggak. Menurut saya dibawa santai aja, nggak perlu khawatirin. Saya percaya bahwa dalam segala hal itu akan selalu ada kemungkinan terburuk. Tinggal gimana caranya kita meminimalisir kemungkinan tersebut. Kalau mau main-main, upload di sosial media seperlunya saja. Tapi kalau kamu doyan menarik perhatian lelaki di sosial media dengan penampilan risiko yang berbahaya sewaktu-waktu, bisa saja menimpamu. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin jangan sebar username dan password akun sosial media kalian kepada siapapun, terutama email. Kalian tahu Google Photo kan? Untuk pengguna smartphone Android, biasanya apapun yang masuk ke galeri akan tercakup di Google Photo. Ketika seseorang mengetahui akun emailmu, artinya bisa saja dia mendapatkan seisi galeri HP-mu. Bayangkan, perempuan relatif lebih gaptek ketimbang lelaki ya. Tak jarang saya menemukan teman-teman promo saya yang secara cuma-cuma menyerahkan kata sandi sosial medianya jika memiliki kendala tertentu. Untungnya saya nggak begitu bandel buat kepo sama data pribadi orang. Namun bagaimanapun dengan orang lain, hati-hati jangan mudah percaya pada seseorang sekalipun itu sangat dekat denganmu. Berikutnya, bedakan email untuk kerja, email untuk backup data pribadi, email untuk komunikasi dan lain-lain. Jadi kalau sewaktu-waktu ada keadaan yang mengharuskan kamu memberi password email, kamu aman karena data dari Google Photo nggak tersinkron di situ. Kalau bisa, bedakan kata sandi setiap sosial mediamu. Berhubung ingatan kita kan terbatas ya, untuk membedakan nggak perlu beda banget. Mungkin cuma bedakan beberapa huruf terakhirnya saja, sehingga kita mudah untuk mengingatnya. Karena kalau password kita sama, artinya satu akun sosial media kita dicuri, yang lain sangat mudah untuk dicuri, brother. Lakukan juga pengamanan yang ketat terhadap sosial mediamu, misalkan kayak pakai kode OTP sebelum login dan lain-lain. Ya begitulah, udah pada ngerti lah seharusnya ya. Kemudian yang ketiga, lindungi barang-barang pribadimu, terutama smartphone dan laptop. Sama seperti poin sebelumnya, barang-barang yang bersifat privasi sebisa mungkin jangan dipinjemin, apalagi ke tangan yang salah. Kalau sekedar buat minta fotoin, numpang telepon sebentar dan sebagainya mungkin masih gak apa-apa. Tapi kalau buat main game, nugas dan lain, sebaiknya jangan dipinjemin deh. Kalaupun terpaksa harus minjamin ponselmu ke orang lain, sadari awal kamu harus pinter-pinter untuk melindungi data pribadimu. Bisa dengan cara menyimpan data pribadi di Google Drive, bisa juga dengan cara kamu simpan data itu secara tersembunyi. Simpan filenya dalam-dalam. Ada banyak cara lah yang bisa di googling aja lah buat yang nggak tahu. Selain itu, gunakan fitur keamanan yang ada di gadgetmu, misalkan fitur fingerprint, face unlock, pola pin dan lain-lain. Jangan sampai HPmu polos begitu aja tanpa adanya pengamanan apapun, kayak HP bapak ke saya gitu loh. Jangan mau menyebarkan foto syurmu apalagi ke orang yang gak tepat. Dalam sebuah hubungan tak jarang kita menemukan fenomena cowok minta pap ke ceweknya. Kalau cuma minta foto aja sih masih oke, apalagi kalau hubungannya LDR. Untuk melepas rindu, apalagi nyoba yang bisa dilakukan selain teleponan, mantap, dan menatap wajah pasangan secara virtual. Tapi kalau pacar kamu minta pap tete, pap ini pap itu, PCS dan lain, sebaiknya jangan. Sesayang apapun kamu sama pacarmu, dia masih pacarmu, belum jadi suamimu. Bahkan kalau dia udah jadi suami, kemungkinan untuk cerai kan bakal tetap ada loh. Kalau hubungan kalian kandas di tengah jalan, gak ada jamin 100% kan bahwa si cowok bakal menghapus screenshot atau foto syurmu. Tapi foto syur kamu disimpan sama mantan aja rasanya gak tenang, apalagi kalau sampai dia yang menyebarluaskan.
Kemudian yang kelima, kalau kamu mau berduaan sama pacar biasanya mungkin jangan di tempat yang sepi, apalagi kalau cuma berduaan di kamar. Bohong kalau libido cowok nggak naik dalam keadaan seperti ini. Tanpa bermaksud merendahkan perempuan, tenaga lelaki itu kan relatif lebih besar ketimbang perempuan. Kalau pacar kamu macam-macam, kemungkinan untuk bisa melawan itu kecil. Syukur-syukur kalau pas kamu ngelawan, cowok kamu langsung dapet hidayah. Tapi gimana ceritanya kalau pas kamu ngelawan, kamu malah dapat perlakuan kekerasan, dan kemungkinan terburuknya kamu dibunuh. Karena dari beberapa video yang aku dapat di grup, nggak sedikit rekaman yang menunjukkan pemerkosaan. Si cowok kelihatan banget nafsunya kayak kucing mau kawin, sedangkan si cewek lemah tak berdaya, cuma bisa nyerah nurutin kemauan cowoknya daripada ngelawan. Kecuali kamu memang sama-sama mau melakukan, baru deh silakan berdua di kamar, terlepas dari aturan-aturan indahoy atas mau sama mau, dan konsen masing-masing itu oke-oke aja. Kalau bisa sediain tempat yang proper kayak hotel, jangan sembarangan tempat, macam-macam di kos, bisa saja digerebek warga setempat, macam-macam di sekolah. Kalau ketahuan CCTV, besoknya kamu langsung kena DO. Macam-macam di semak-semak, apes dah tuh kalau ada ular yang masuk. Kemudian lanjut yang keenam, bukan berarti semua cowok nakal. Jangan salah, ada cewek yang memperkosa cowok. Dengan kata lain, menurutku masalah begini dibalik pribadi masing-masing. Memang kasus kejahatan seksual banyak dilakukan oleh cowok, tapi kan bukan berarti semua cowok itu pasti nakal. Juga bahkan bukan berarti cowok yang bisa nakal. Jadi saya harap kalian yang mau perempuan jangan sampai putus asa, karena ngebaca jawaban saya masih banyak kok cowok di dunia ini yang baik. Yang ketujuh, ngeres itu manusiawi. Manusia punya hasrat seksual yang manusiawi banget, gak ada yang aneh. Justru bakal disebut penyakit kalau manusia gak punya hasrat seksual sama sekali. Iya kan? Cewek juga banyak yang suka nonton film porno. Banyak juga cewek yang ngelakuin masturbasi. Jadi gak cuma cowok doang yang bisa ngeres, cewek kan juga bisa. Sehingga jangan ngambek atau takut kalau sewaktu-waktu kamu ngelihat ada aplikasi VPN di HP pacarmu. Meskipun kebanyakan nonton video porno bisa berbahaya buat kesehatan, setidaknya pacarmu menghargai kamu sebagai orang yang belum jadi istrinya. Dia gak macam-macam sama kamu kecuali udah ada ikatan yang sah. Jadi ngelampiasin kebutuhan biologisnya ke hal lain. Namun beda ceritanya kalau ngelampiasnya ke orang lain. Yang ke-8, kalau nggak perlu nggak usah ngerekam aktivitas seks. Daripada video yang beredar di grup tadi, bisa saja saya bagikan dua kelompok. Ada kelompok video yang dibuat oleh industri video porno atau ciri utamakannya pakai kameramen ya. Ada kelompok video yang DIY atau video EWN beneran, bukan acting yang dilebih-lebihkan. Saya masih heran sih gimana ceritanya video DIY itu bisa tersebar luas. Alasannya paling masuk akal. Si pelakunya sendiri yang menyebarkan video seks mereka, karena itu ada banyak banget kalau tersebar luas karena data pribadinya yang bocor. Seharusnya nggak sebanyak dari semarak itu. Namun kembali heran kok bisanya video seks bareng pasangan disebarluaskan untuk dinikmati banyak orang. Saya belum pernah berhubungan seks, jadi sampai sekarang masih nggak tahu atas dasar apa seseorang merekam aktivitas seksnya. Buat kenang-kenangan Mungkin kayak sepertinya, namun demi keselamatan diri sendiri, kalau nggak perlu banget mending jangan direkam. Oke deh, misalkan kamu sekarang bukan siapa-siapa, tapi 5 hingga 10 tahun ke depan, gimana jadinya kalau nanti kamu sedang sukses-suksesnya, tiba-tiba video Indohoy kamu tersebar di internet. Bakal apes banget deh kayaknya. Jadi sebelum melakukan, saya sok tahu aja nih ya, pasangan kamu nggak menyalahkan dan memegang alat rekam gambar apapun, cek di sekitar ruangan, bisa aja kan ada kamera tersembunyi, atau kalau mau lebih aman lagi, matiin aja lampunya. Yang ke-9, sadari bahwa yang sudah tersebar di internet itu bisa saja abadi. Masih ingat dengan kasus Adzi Zara yang sempat ramai bulan lalu? Atau jauh sebelum itu masih ingat dengan kasus yang menjebloskan vokalis Peter Pan ke penjara? Ya, kasus mereka sudah berlalu, namun apakah jejak digital mereka bisa hilang? Hampir tidak mungkin. Maka dari itu hati-hati di internet, itu berkaitan dengan poin sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, sex education sangatlah penting. Salah satu alasan kenapa buat saya video porno nggak begitu menarik adalah karena saya lumayan memahami sex education. Jadi saya memandang aktivitas seks sebagai ya sudahlah. Aktivitas seks hubungannya antara individu dengan individu lainnya, sesama monyet bisa ngelakuin, kucing juga sering ngelakuin di pinggir jalan. Maksud gue ya gitu loh, nggak ngomong gimana gitu ya.
Selain itu, masalah industri porno tadi sih banyak hal bohong yang dilebih-lebihkan dipertontonkan dari video porno buatan. Takutnya anak-anak malah belajar dari sini sehingga mereka salah kaprah. Padahal banyak banget loh yang melenceng dari video porno buatan. Ya begitu deh pokoknya. Udah banyak yang gila yang ngebahas juga. Lagian berharap ada apa sih di video porno? Adegan gitu-gitu aja kok. Yang membedakan cuma pelakunya, lokasinya dan variasinya. Pada intinya kan tetap sama. Masukin punya lelaki ke perempuan selesai. Apa itu nggak bosan? Nah mungkin sekian video yang teramat panjang ini. Semoga bisa menambahkan wawasan kalian semua. Kalau ada yang keliru dari video saya, terutama keliru secara saintifik gitu ya, boleh tolong dikoreksi. Saya akui bahwa video ini itu banyak mengandung opini. Karena di sini benar-benar pengalaman pribadi saya. Kepada teman-teman tolong kalau ada komen yang benar ya, sehingga kalau ada kesalahpahaman di video ini, komentar dan kritik dari penonton tadi bisa kelihatan, sehingga jawaban ini nggak bersifat menyesatkan. Terima kasih untuk yang sudah memberikan komentar. Mohon maaf kalau saya nggak ada memberikan respon, cuma ngasih approve. Kalau memang ngebacain semua komentarnya, terakhir tolong jangan minta link, saya nggak punya ya. Oke teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.